Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen Asore dengan NIM 281500046 dengan mata kuliah Digital Business. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah untuk persyaratan ujian tengah semester dengan mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM dari Universitas Pancasakti Bekasi. Berikut saya jelaskan untuk makalah saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai digital business. Perkembangan digital business menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terdampak pada kehadiran internet. Sektor bisnis juga merupakan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan revolusi industri. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Sedangkan pengertian revolusi industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris, ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Kemudian latar belakang revolusi industri. Pada abad pertengahan, kehidupan di Eropa diwarnai oleh sistem feodalisme yang mengandalkan sektor pertanian, lazim disebut latifundia atau pertanian tertutup. Hubungan perdagangan antara Eropa dan dunia Timur Tengah dan Asia lainnya tertutup setelah perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh para pedagang Islam pada abad ke-8 sampai abad ke-14. Kemudian transformasi digital dan perkembangan digital Indonesia. Yang pertama, transformasi digital. Indonesia saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0. Kemudian implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosial ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Berbagai persiapan dan antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi era transformasi digital ini, seperti penyediaan infrastruktur seperti listrik dan internet untuk mendukung transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta. Dikeluarkannya kebijakan terkait dengan revolusi industri 4.0. Kemudian perkembangan bisnis di Indonesia. Perkembangan e-commerce. Berikut untuk tonggak sejarah e-commerce di Indonesia dan penjelasan lengkapnya. Pada 1994 munculnya Internet Service Provider atau ISP komersial pertama di Indonesia. 1999 hadirnya Bineka.com sebagai platform jual beli online pertama. Kemudian untuk yang terakhir pada 2014, Tokopedia menjadi startup e-commerce pertama yang mendapatkan investasi US sebesar 100 juta US dollar yang merupakan terbesar di Indonesia. Selanjutnya, ekonomi bisnis digital atau infrastruktur SDM dan permodalan. Yang pertama, infrastruktur. Sejak 2014, pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi untuk dapat menang pada era digital melalui berbagai dukungan dan upaya, misalnya meningkatkan anggaran infrastruktur untuk pengembangan digital. Untuk rasio elektrifikasi, menurut data dari ESDM, peningkatan pencapaian rasio yang dialiri oleh listrik di setiap daerah Indonesia berkembang sangat cepat, dimulai pada 2014 di 8% hingga 2018 ada di angka 93,3%. Dan diharapkan pada tahun 2019 hampir semua drain di Indonesia
setelah terisi listrik. Selanjutnya, pola pikir bisnis di era digital. Pola pikir bisnis wajib di era digital yang pertama, selalu terbuka terhadap perubahan. Salah satu karakteristik utama era digital adalah perubahan yang sangat cepat. Kamu harus membuka diri terhadap perubahan ini, mempelajari peluang dan manfaat yang kamu bisa dapatkan dari perubahan-perubahan ini. Kemudian, fokus dan pelanggan. Perilaku konsumen di era digital ini pun sudah banyak berubah. Dulu sebelum ada internet, konsumen jauh lebih sabar, sedangkan semuanya serba instan. Pelanggan saat ini selalu ingin segalanya serba cepat, setidaknya mereka bisa mendapatkan jawaban atau kepastian sehingga segera mungkin. Selain itu, memuaskan mereka dengan kualitas barang atau jasa yang kamu tawarkan. Kamu juga harus memenuhi kebutuhan mereka akan informasi dengan sesegera mungkin. Selanjutnya, mengidentifikasi resiko bisnis digital. Pengertian resiko usaha, seseorang atau kelompok wirausahawan perlu mengenali apa itu resiko usaha. Hal ini penting untuk dilakukan karena dalam membangun usaha, pasti akan ada resikonya. Selain itu, resiko usaha tidak bisa dilepaskan dari yang namanya bisnis. Mengapa begitu? Karena dalam membangun satu usaha akan ada transaksi jual-beli, baik itu dalam jasa atau barang. Sementara kata resiko diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu risk. Kata risk memiliki arti kegagalan, hambatan, kendala, bahaya, atau kerugian. Jadi resiko usaha dapat diartikan sebagai suatu hal hambatan dan merugikan yang bisa saja terjadi kapan saja ketika membangun usaha. Kemudian jenis-jenis resiko usaha. Jenis risiko usaha yang diketahui ada 6, yaitu yang pertama, risiko keuangan, 2, risiko permodalan, yang ketiga, risiko perusahaan, kemudian yang keempat, risiko operasional, kelima, risiko teknik, dan yang keenam, risiko pasar. Selanjutnya, menyusun perencanaan bisnis digital. Pengertian perencanaan bisnis. Suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksi keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah bisnis plan, biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan dan informasi lainnya. B. Cara menyusun perencanaan bisnis. Beberapa cara untuk menyusun perencanaan bisnis adalah: pertama, melakukan analisa pesaing dan riset pasar sebelum membuat bisnis plan. 2. Tentukan tujuan dari bisnis Anda secara jelas. 3. Mengetahui target pembaca bisnis plan yang akan dibuat. 4. Memiliki bukti dan referensi di setiap komponen dalam bisnis plan. 5. Menjelaskan isi bisnis plan secara rinci, runtut, dan realistis. Kemudian, manfaat dari perencanaan bisnis. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Saat memulai bisnis, tentu banyak tantangan yang mungkin akan dihadapi. Misalnya mengembangkan produk baru, merekrut tenaga kerja, masalah finansial, dan lainnya. Yang kedua, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Selain itu, bisnis plan juga dapat membantu Anda dalam merencanakan sistem keuangan perusahaan yang baik. Tujuannya agar ke depannya Anda terhindar dari kesalahan dan penyusunan keuangan dari kerugian. Kemudian membantu mendapatkan investor yang lebih banyak. Terakhir, manfaat paling penting dari bisnis plan yaitu dapat membantu Anda untuk mendapatkan investor lebih banyak. Hal itu sangat penting bagi pertumbuhan bisnis Anda. Apalagi bisnis yang baru dirintis memerlukan dukungan dari para investor agar bisnis Anda dapat didirikan semakin sukses. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, beberapa hal yang dapat penulis revolusi industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengelola bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Kemudian, untuk sarannya, demikianlah makalah yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Apabila ada saran atau kritik yang ingin disampaikan, bisa disampaikan kepada saya.
Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.